nama saya Natasha Trihadianti dari program studi biologi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Berbagai faktor tersebut secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yakni faktor inter dan faktor ekster. Faktor inter terkait dengan kemampuan genetika dan perkembangbiakan tanaman, serta aktivitas tanaman mangrove sendiri, seperti terkait dengan genetika atau spesiesnya, kemampuan adaptasi, kemampuan perkawinan silang, kemampuan mutasi dan modifikasi, serta kemampuan melakukan penyebaran dari jenis tanaman bakau atau faktor biologis tanaman. Terkait dengan faktor ekster yang memberi pengaruh pada penyebaran dan pertumbuhan mangrove, sebenarnya sejalan dengan berbagai faktor fisik geografis, mulai dari jenis tanah, morfologi, landscape, iklim, suhu, sampai dengan kondisi air dan sejenisnya. Adapun faktor-faktor fisik mangrove, yang pertama ada fisiografi pantai, yang kedua pasang, gelombang dan arus, hara, iklim, oksigen terlarut, tanah, serta salinitas. Fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies, dan lebar hutan mangrove. Pada pantai yang landai, komposisi ekosistem mangrove lebih beragam jika dibandingkan dengan pantai yang terjal. Hal ini disebabkan karena pantai landai menyediakan ruang yang lebih luas untuk tumbuhnya mangrove, sehingga distribusi spesies menjadi semakin luas dan lebar. Pada pantai yang terjal, komposisi, distribusi, dan lebar hutan mangrove lebih kecil karena kontur yang terjadi menyulitkan pohon mangrove untuk tumbuh. Selanjutnya ada pasang. Pasang surut suatu pantai yang terjadi di kawasan hutan mangrove sangat menentukan zonasi, pertumbuhan, dan penyebaran kehidupan mangrove. Dalam kondisi seperti ini, menjadikan komunitas hewan serta ikan yang mampu hidup dan berasosiasi dengan ekosistem mangrove menjadi lebih bagus dan beragam jenisnya. Adapun pengaruh kondisi pasang surut terhadap pertumbuhan mangrove antara lain dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut. Yang pertama ada faktor lama pasang air laut di pantai. Lama terjadinya pasang di kawasan mangrove dapat mempengaruhi perubahan salinitas air, di mana salinitas akan meningkatkan pada saat pasang dan sebaliknya akan menurun pada saat air laut surut. Yang kedua, perubahan salinitas sebagai faktor pembatas yang mempengaruhi distribusi spesies secara horizontal, dan perpindahan massa air antara air tawar dengan air laut mempengaruhi distribusi vertikal organisme. Yang kedua, durasi pasangnya air laut di pantai. Yang terkait dengan hal-hal berikut, yang pertama ada struktur dan kesuburan mangrove di suatu kawasan yang memiliki jenis pasang diurnal, semi diurnal, dan campuran akan berbeda. Komposisi spesies dan distribusi areal yang digenangi berbeda menurut durasi pasang atau frekuensi pegenangan. Yang terakhir ada rentang pasang air laut atau tinggi pasang. Hal ini dimana terkaitnya dengan akan tunjang akan dimiliki Rhizopora muconata menjadi lebih tinggi pada lokasi yang memiliki pasang yang tinggi dan sebaliknya. Terus juga yang kedua ada pneumatopota yang menjadikan lebih kuat dan panjang pada lokasi yang memiliki pasang yang tinggi. Gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem mangrove. Pada lokasi-lokasi yang memiliki gelombang dan arus yang cukup besar dan kuat, biasanya hutan mangrove mengalami abrasi, sehingga terjadi pengurangan luasan hutan. Gelombang dan arus juga berpengaruh langsung terhadap distribusi spesies mangrove. Misalnya, buah mangrove atau sering disebut sebagai rhizopora terbawa gelombang dan arus sampai menemukan media yang cocok atau yang sesuai untuk menancapnya dan dapat akhirnya tumbuh. Gelombang dan arus juga berpengaruh tidak langsung terhadap sedimentasi pantai dan pembentukan padatan atau endapan tanah pasir di muara sungai. Proses sedimentasi semacam itu menimbulkan berbagai padatan sedimen pasir. Hal ini merupakan substrat yang baik untuk menunjang pertumbuhan mangrove. Terus ada gelombang dan arus laut yang menerpa pantai dapat mempengaruhi daya tahan organisme akuatik di area pantai, yang melalui transportasi nutrien-nutrien yaitu unsur hara sebagai makanan mangrove paling penting bagi mangrove ke laut. Selanjutnya ada iklim, mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik, substrat dan air. Pengaruh iklim terhadap pertumbuhan mangrove senantiasa terkait dengan kondisi cahaya, curah hujan, suhu, dan angin. Cahaya berpengaruh terhadap fotosintesis, respirasi, fisiologi, dan struktur fisik mangrove. Pencahayaan
Pencahayaan mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Cahaya juga berpengaruh terhadap perbungaan atau germinasi. Selanjutnya ada curah hujan, yang dimana curah hujan ini terjadi mempengaruhi kondisi udara, suhu air, salinitas air, dan tanah. Curah hujan juga yang optimum pada suatu lokasi dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove yang berada pada kisaran 1.500 sampai 300 mm per tahun. Suhu juga berperan penting dalam proses fisiologis, yaitu fotosintesis dan respirasi. Salinitas atau kadar garam air laut memberikan pengaruh bagi tumbuhan mangrove, yaitu salinitas yang optimum dapat dibutuhkan mangrove untuk tumbuh berkisaran antara 10 sampai 30 ppt. Terus juga salinitas secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan zonasi mangrove. Hal ini terkait dengan frekuensi penggenangan. Salinitas air akan meningkat jika pada siang hari cuaca panas dan dalam keadaan pasang. Salinitas air tanah lebih rendah dari salinitas air. Oksigen terlarut, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan oksigen yang ada atau yang terkandung oleh air memberikan pengaruh bagi tumbuhan mangrove, yaitu sebagai berikut. Oksigen terlarut berperan penting dalam dekomposisi serasa karena bakteri dan fungsi yang bertindak sebagai dekomposer membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Oksigen terlarut juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis. Oksigen terlarut berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan kondisi terendah pada malam hari. Selanjutnya ada tanah, yang dimana tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan kerapatan tegakan. Nah, tanah juga memiliki karakteristik substrat yang merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan mangrove. Hara merupakan faktor penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem mangrove. Hara dalam ekosistem mangrove dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu hara organik dan hara anorganik. Hara organik merupakan bahan organik yang berasal dari bioorganik yang melalui beberapa tahap pada proses mikrobial, antara lain fitoplankton, bakteri, dan alga. Pada hara anorganik, penting untuk kelangsungan hidup organisme mangrove. Sumber utama hara anorganik adalah curah hujan, limpasan sungai, endapan, air laut, dan bahan organik yang terurai di mangrove. Nah, hara anorganik ini yaitu antara lain ada P, K, Ca, Mg, dan Na. Kandungan unsur hara yang terdapat di dalam daun-daun berbagai jenis mangrove terdiri atas karbon, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya ada adaptasi mangrove. Pada kondisi lingkungan berubah, makhluk hidup akan menyesuaikan diri terhadap kondisi yang baru, berupa perubahan tingkah laku maupun morfologi. Penyesuaian diri ini disebut aklimatisasi. Sebaran spesies tumbuhan mangrove terkait dengan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Faktor abiotik pada umumnya memiliki bentuk morfologi dan mekanisme fisiologi tertentu untuk beradaptasi terhadap lingkungan mangrove. Faktor lingkungan seperti substrat, salinitas, suhu, pH yang baik menjadi beberapa faktor yang mendukung kehidupan jenis mangrove. Meskipun demikian, ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mangrove, yaitu unsur keterlibatan manusia. Ekosistem mangrove memiliki lingkungan yang sangat kompleks sehingga diperlukan beberapa adaptasi baik morfologi, fisiologi maupun reproduksi terhadap kondisi tersebut. Beberapa adaptasi yang dilakukan terutama untuk beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada bertahan dengan konsentrasi garam tinggi, kedua pemeliharaan air desalinasi, yang ketiga ada spesialisasi akar, keempat reproduktif, dan yang kelima respon terhadap cahaya.